Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam hangat. Salam untuk kesuksesan kita. Teman-teman mahasiswa dimanapun Anda berada, masih bersama saya Henry SPD MPD dalam mata kuliah Ilmu Ekonomi dalam IPS. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang lembaga jasa keuangan dalam perekonomian. Teman-teman mahasiswa, perlu saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa bahwasanya pengertian dari lembaga keuangan itu sendiri adalah lembaga atau badan usaha yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan. Artinya, kegiatan yang dilakukan oleh lembaga tersebut akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan. Apakah itu penghimpunan dana masyarakat atau jasa keuangan lainnya. Juga kerap kali kita kaitkan dengan berbagai sumber daya ekonomi seperti alam, tenaga kerja, modal, dan manajemen dalam produksi barang dan jasa untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan perusahaan antara lain adalah memperoleh keuntungan maksimal, menjamin kelangsungan hidup perusahaan, memenuhi kebutuhan masyarakat, menciptakan kesempatan kerja, maksimumkan nilai perusahaan, dan memaksimumkan kemakmuran pemegang saham. Secara umum perusahaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perusahaan keuangan atau financial enterprise. Dua, perusahaan bukan keuangan, non-financial enterprise. Apakah perusahaan keuangan itu? Kita akan simak secara seksama. Perusahaan keuangan umumnya lebih dikenal dengan istilah lembaga keuangan atau financial institution, yaitu perusahaan yang menyediakan jasa-jasa yang berkaitan dengan keuangan. Sedangkan perusahaan yang bukan keuangan adalah perusahaan yang manufaktur, menghasilkan produk berupa barang, misalnya mobil, baja, komputer, atau perusahaan yang menyediakan jasa-jasa non keuangan, misalnya transportasi dan pembuatan program komputer dan lainnya. Masih banyak kita kategorikan masuk dalam kategori perusahaan yang non keuangan. Selanjutnya, lembaga keuangan sebagai badan yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan mempunyai peranan sebagai berikut. 1. Pengalihan aset. Ada likuiditas, ada transaction, ada alokasi pendapatan. Faktor-faktor yang mendorong peningkatan peranan lembaga keuangan dapat kita lihat: besarnya peningkatan pendapatan masyarakat, kelas menengah dan individu dengan pendapatan yang cukup, terutama dari kalangan menengah, memiliki jumlah bagian pendapatan untuk ditabung setiap tahunnya. 2. Pesatnya perkembangan industri dan teknologi. Lembaga keuangan telah memperlihatkan dan memiliki kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhan modal. Selanjutnya, besar
besarnya denominasi instrumen keuangan yang menyebabkan sulitnya penabung kecil memperoleh akses, sehingga keuangan dapat memberikan kesempatan bagi penabung kecil untuk memperoleh instrumen keuangan yang menarik tersebut. Itu yang merupakan salah satu faktor-faktor pendorong. Selanjutnya ada rugi. Ya, salah satu dari faktor pendorong, ruang lingkup produksi dan distribusi jasa keuangan dalam memproduksi berbagai jenis jasa keuangan dalam jumlah besar, maka biaya jasa per unit dapat ditekan serendah-rendah mungkin hingga memberikan keuntungan dan yang sangat kompetitif. Selanjutnya juga ada lembaga keuangan menjual jasa-jasa likuiditas yang unik, mengurangi biaya likuiditas bagi nasabahnya. Selanjutnya ada lembaga keuangan dapat memperoleh sumber dana dengan meminjamkan pada nasabah dengan tingkat bunga yang lebih tinggi untuk jangka waktu yang lebih panjang. Nah, dari pemaparan tersebut dapat kita pahami bahwa lembaga keuangan dari faktor-faktor pendukung atas meningkatnya peran lembaga keuangan juga dapat dilakukan oleh kita, kesadaran kita semua atas pentingnya bagaimana kita mempersiapkan masa depan dengan cara kita selalu antisipasif dan berkontribusi dalam membangun ekonomi cerdas dan kreatif untuk masa depan. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.